2014, khususnya mengenai pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam surat KPU tanggal 4 Agustus 2014 nomor 1455 KPU 8 Romawi 2014. Maka dengan ini kami sampaikan pendapat. 1. Pembukaan kotak suara tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 2. Pembukaan kotak suara tersebut dilaksanakan untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 1 huruf B dan pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 4 tahun 2014. 3. Pembukaan kotak suara dapat dibenarkan sepanjang tidak merusak kotak dan dokumen pemungutan suara dan garis miring atau mengubah hasil perolehan suara dalam pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 239, 242, 243 dan 244 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Pembukaan kotak suara dilakukan setelah berkoordinasi dengan pengawas pemilu, saksi pasangan calon, dan kepolisian, dan dibuatkan berita acara untuk itu. Demikian pendapat ini disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih tim kuasa hukum dari pihak terkait. Terima kasih. Baik, terima kasih terhadap permohonan ini dan tanggapan tadi. Nanti majelis akan memberikan pendapat mengenai masalah pada sidang sore atau nanti setelah ini kami akan musyawarahkan lebih dahulu. Selanjutnya saya persilakan kepada pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok perbaikan. Ya, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Sesuai dengan anjuran dari Majelis Hakim dalam persidangan yang lalu, kami telah melakukan perbaikan terhadap permohonan yang kami sampaikan sesuai dengan yang telah diterima oleh Mahkamah pada kemarin siang pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam perbaikan ini, kami telah menyampaikan secara rinci versi pemohon mengenai hasil rekapitulasi sesuai dengan perolehan suara yang kami hitung berdasarkan bukti-bukti yang ada pada kami dan juga berdasarkan keterangan-keterangan saksi yang sudah menerangkannya kepada kami. Kemudian yang kedua, kami sudah menegaskan juga di dalam permohonan ini adanya penambahan DPT dibandingkan dengan DPT pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden, yaitu penambahan DPT sebanyak 6.019.266 pemilih. Kemudian hal yang ketiga, kami juga sudah memasukkan input terhadap hal-hal yang belum sempat kami masukkan di dalam permohonan dan perbaikan permohonan yang telah kami sampaikan pada tanggal 26 Juli 2014. Hal lain lagi yang penting untuk diketahui, dalam permohonan ini kami juga menyampaikan adanya 2.152 TPS di mana pemohon memperoleh angka 0 dan ini berada di luar yang sudah ditentukan berdasarkan sistem noken atau ikat. Kemudian yang kelima, kami juga sudah menyampaikan keberatan kami sebagaimana disampaikan tadi, yaitu berhubungan dengan pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh pihak termohon. Kemudian yang mulia, kami juga di dalam permohonan ini sudah melakukan perbaikan-perbaikan terhadap petitum dari permohonan ini. Adapun petitum dari permohonan ini adalah yang pertama,
Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas, dengan dikuatkan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan batal dan tidak sah keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 535/KPTS/KPU/tahun 2014 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 tanggal 22 Juni 2014 yungto keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 535/KPTS/KPU tahun 2014 tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tanggal 22 Juli 2014. Menyatakan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut. Untuk pasangan Prabowo Subianto dan Insinyur HM Hatta Rajasa adalah sebesar 67.139.153 pemilih. Kemudian yang kedua, untuk pasangan Insinyur Haji Joko Widodo dan DRS Haji Muhammad Yusuf Kala sebesar 66.435.124 pemilih, sehingga jumlah pemilih adalah 133.574.277 pemilih. Yang keempat, menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Haji Prabowo Subianto dan HM Hatta Rajasa sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2014-2019. Kelima, memerintahkan kepada termohon untuk seketika mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan Haji Prabowo Subianto dan HM Hatta Rajasa sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2014-2019. Atau jika mahkamah berpendapat lain, maka perkenankan pemohon memohon agar Majelis Hakim Konstitusi memutuskan dengan amar menyatakan termohon telah terbukti melakukan pelanggaran dalam proses pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 dan atau melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja, terencana, terstruktur, sistematis, dan masif. Yang keempat, menyatakan batal dan tidak sah keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 535/KPTS/KPU tahun 2014 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 tanggal 22 Juli 2014 yungto keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 536/KPTS/KPU tahun 2014 tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tanggal 22 Juli 2014. Memerintahkan termohon untuk mendiskualifikasi pasangan nomor urut 2. Selanjutnya, memerintahkan termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Indonesia. Atau dalam hal mahkamah berpendapat lain, maka perkenankan pemohon agar Majelis Hakim memutus dengan amar sebagai berikut. 1. Menyatakan batal berita acara tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 tanggal 22 Juli 2014 yungto surat keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 535/KPTS/KPU tahun 2014
tentang penetapan dan pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 tingkat nasional (YUMTO), keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 530/KPTS/KPU tahun 2014 tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tanggal 22 Juli 2014. Yang kedua, memerintahkan termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh Indonesia atau setidak-tidaknya di 48.165 TPS yang bermasalah di seluruh Indonesia sesuai dengan daftar yang ada dalam tabel lampiran kejanggalan 1.1 Aceh sampai dengan 5.33 Papua Barat. Yang ketiga, memerintahkan termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di 5.949 TPS di Provinsi DKI Jakarta, di Provinsi Jawa Timur, di seluruh TPS sekota Surabaya, seluruh TPS Kabupaten Sidoarjo, seluruh TPS Kabupaten Malang, seluruh TPS sekota Batu, seluruh TPS sekota Jember, seluruh TPS se-Kabupaten Banyuwangi, sebanyak 287 TPS di Kabupaten Nias Selatan, 2 TPS di Provinsi Maluku Utara, 2 TPS di Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, di Provinsi Papua, khususnya di Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Diai, Kabupaten Langi Jaya, dan Kabupaten Mamberamo Tengah, serta seluruh TPS di Provinsi Jawa Tengah. Memerintahkan kepada termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di Provinsi Papua Barat. Atau apabila mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.